lagi marak soal isu terorisme ini. Sebenarnya fenomenanya seberapa besar sih Indonesia? Indonesia bisa dikatakan sudah urgent, sudah tinggi kasusnya atau bagaimana? Dalam beberapa tahun ini kan sebenarnya zero tech terrorism. Jadi hampir tidak ada kasus berkaitan dengan aksi terorisme yang dilakukan oleh orang-orang. Dan baru kemarin aja kemudian mulai mahat lagi ketika Densus merilis beberapa data, diantaranya 110 orang itu. Kita harus ingat ya, jadi ini sebagai disclaimer kita sebenarnya. Segala bentuk terorisme kita tidak sepakat. Apalagi ini melahirkan impact atau dampak ke banyak orang atau masyarakat secara random dan sebagainya. Demikian juga wabil khusus kalau kaitannya dengan anak-anak kita. Jadi apapun yang menimpa anak kita sebenarnya adalah persoalan serius ya. Apalagi kalau kaitannya dengan satu tindak pidana yang nanti impactnya tidak hanya untuk dirinya sendiri tapi juga untuk orang lain. Jadi kita nggak sepakat juga, tapi kita juga butuh memperhatikan. Kalau kita hitung-hitungan soal angka populasi, anak-anak di Indonesia itu kurang lebih 64 juta lah. Jadi data statistiknya 2024 ya. Artinya 20% dari total populasi di Indonesia. Dibilang anak-anak itu Bang Febi, ukurannya sekitar 10 tahun sampai 18 tahun bisa dibilang anak-anak gitu. Kalau kita lihat dari angka itu berapa persentasenya? Dari 60-an juta kemudian keluar angka 110 itu sebenarnya ya kecil ya. Kecil. Tapi berarti kemudian kita ingin mengecilkan satu masalah kalau memang itu faktanya adalah persoalan serius. Jadi sekali lagi kita tidak mengecilkan perkara yang butuh kita serius, tapi juga tidak perlu membesar-besarkan perkara yang memang itu ya harus kita proporsional, tidak perlu dibesarkan gitu. Karena apa yang menimpa anak-anak kita itu tidak hanya soal yakni perkara-perkara kaitannya dengan soal aksi terorisme yang mengarah ke sana ya, yang diawali dengan proses radikalisasi dan sebagainya. Tapi kan banyak masalah lain sebenarnya yang menghinggapi anak-anak kita. Mulai dari judi online, game online yang betul-betul destruktif sekali. Belum lagi bicara tentang soal attitude, itu hal-hal yang kaitannya dengan moral. Itu banyak sekali menyasar anak-anak kita kan. Jadi kalau kita bandingkan dengan isu-isu yang lain, sebenarnya ya ini bukan masalah yang harus dianggap sebagai sebuah hal yang sangat besar. Juga tidak seperti itu. Jadi relatif Indonesia aman. Dan kalau kaitannya dengan ada yang mencoba untuk membicarakan tentang isu ISIS itu, ISIS sudah kehilangan ruang dan waktu untuk menjadi satu entitas yang eksis yang bisa kemudian menjadi magnet bagi anak-anak muda untuk terlibat dalamnya. Itu awal-awal ya, tapi untuk kurun sekarang ini kehilangan gaungnya, dia tidak punya power sebagaimana sebelumnya gitu. Bahkan sebelum Mas Febi nanya, kita undang salah satu narasumber kita yang udah datang juga ya supaya kita lihat karena kan nanti bisa melengkapi. Iya, melengkapi salah satu yang digunakan mereka para terorisme adalah menggunakan platform online. Nah, supaya lebih mengulik kita undang narasumber kita, pengamat cyber Abang Ardi Suteja, langsung boleh ke tengah Bang, sudah ada di sini bersama kita di YouTube. Aduh, di mana kita duduk nih? Oke, Zon, boleh di sini. Oke. Halo, selamat datang Abang. Terima kasih diundang nih sore-sore menjelang maghrib ya. Iya, kita Ramai jalan. Oke. Gimana perjalanannya Bang? Alhamdulillah lancar, cuman Lancar. ya kita harus antisipasi sekarang ini kan banyak kegalian, pohon tumbang ya. Oke. Oh, agak digeser supaya bisa kelihatan semua. Jadi ya kita bilang di jalan banyak ranjau sekarang. Iya. Tadi gimana Mas Febi? Pertanyaan yang sempat saya potong tadi, yang gue potong tadi. Tapi kan jadi pertanyaan, apalagi untuk orang tua kan ya Bang. Kok bisa sih Bang, dari 100 anak itu terpapar soal terorisme itu, emang perkembangannya gimana sih Bang sekarang Bang gitu Bang? Kalau di Indonesia, dulu orang-orang yang berafiliasi kepada kelompok ISIS, mereka melakukan berbagai macam pendekatan, baik offline atau online. Kita bicara dalam konteks online, memang mereka secara masif menggunakan fasilitas ini untuk menebarkan gagasan, menawarkan gagasan, mengkomunikasikan gagasan,
dengan beragam macam pendekatan juga, bisa dengan video atau kemudian dengan apa istilahnya artikel macam-macam lah. Intinya adalah sebagai upaya untuk mempengaruhi orang-orang yang membaca atau orang-orang yang buka, jadi web dan sebagainya. Dan kita dalam kehidupan keseharian harus sadar betul, kita orang tua juga. Anak itu kan interaksinya tidak hanya dengan keluarga, ada sekolah, ada masyarakat, ada keluarga. Di luar keluarga ini kita nggak bisa ngontrol sebenarnya. Kecuali kemudian orang tua itu sangat care dengan setiap perubahan, setiap perkembangan, dan dia bisa dialog dua arah supaya kemudian bisa men-scanning apa sebenarnya yang mempengaruhi mindset seorang anak gitu. Kenyataannya kan enggak bisa seperti itu. Jadi mohon maaf ini dengan populasi penduduk Indonesia yang banyak yang miskin, orang tua itu enggak sempat untuk duduk bersama anak, banyak diskusi, tukar pandangan, sampai mampu scanning dan memberikan guide, jauhi hal-hal seperti ini, jauhi hal seperti itu. Bahkan Gen Z itu lebih canggih dari orang tuanya gitu. Iya kan? Betul. Gen Z lebih canggih dari orang tuanya cuma memberikan fasilitas handphone. Jadi sementara Gen Z yang manfaatin lebih hebat daripada orang tuanya. Dan banyak aspek yang sebenarnya orang tua itu udah kehilangan kendali sebenarnya pada konteks hari ini ya. Jadi sosial media, teknologi yang luar biasa itu. Maka diantaranya yang menghinggapi, anggap saja macam virus, yang menjangkiti anak-anak kita itu diantaranya adalah pemikiran-pemikiran yang bisa dikategorikan pemikiran ekstrim. Yang itu bisa menjadi variabel menstimulasi munculnya tindakan kekerasan. Karena kita harus objektif bahwa tidak setiap orang yang mengadopsi atau terindoktrinasi pemikiran-pemikiran radikal itu kemudian kongruen mesti melakukan tindakan kekerasan. Enggak. Apalagi kalau kita bicara tentang terorisme. Ini fenomena yang latar belakangnya kompleks. Tidak sekedar soal pemikiran radikal, tidak. Jadi banyak orang punya pemikiran radikal tapi tidak semua kemudian berani untuk melakukan tindakan atau aksi teror. Jadi apalagi ini anak-anak. Jadi kalau kita berangkat dari kasus SMA 72 kemarin itu, ya nggak ada kaitannya dengan isu terorisme. Sejauh ini saya masih konsisten, itu nggak ada kaitannya dengan isu terorisme. Ini lebih ada karena faktor pemicunya adalah dia korban pembulian. Dan anak-anak Gen Z kan pinter-pinter anak-anak sekarang ini. Jadi apalagi dia dengan kemampuan bahasa asingnya yang cukup, dia bisa akses komunikasi dengan dunia luar, buka jendela dia bisa surfing di situ, dan dia banyak maklumat. Jadi yang bisa kemudian meradikalisasi diri sendiri sampai kemudian dia menggagas satu aksi yang seperti yang kita lihat kemarin itu. Nah.